Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Purnianto dari kelompok 6308 NIM A12 2022 06934. Saya akan mempresentasikan tugas UTS APSI. Pengembangan sistem informasi pada sistem research proses pada Infoin Group Semarang. Invision. Pendahuluan. Sejarah perusahaan. Infovision Group yang berfokus pada analisis data didirikan pada tahun 2022 oleh 5 individu berbakat dalam dunia teknologi informasi Indonesia. Budi Santoso, pendiri dan CEO, Fitriani Dewi, COO, Chief Operation Officer, Agus Wijaya, CTO, Chief Technology Officer, Dian Purnama, Kepala Divisi Analisis Data, Sari Indriani, Kepala Divisi Keamanan Data. Infovision Group lahir dari keyakinan bersama bahwa data adalah aset berharga yang dapat mengubah cara bisnis beroperasi. Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan solusi analisis data terdepan yang memberdayakan perusahaan dalam pengambilan keputusan yang cerdas dan strategis. Visi misi perusahaan. Visi menjadi pionir dalam industri analisis data di Indonesia. Infovision Group berusaha untuk menjadi mitra terpercaya dalam memanfaatkan data sebagai alat utama untuk pertumbuhan dan inovasi bisnis. Kami bermimpi untuk menciptakan ekosistem data yang cerdas dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Misi 1. Mengumpulkan, membersihkan, dan menganalisis data dengan akurat untuk memberikan wawasan yang berharga kepada klien kami. 2. Memberdayakan perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan memaksimalkan potensi data mereka. 3. Mengintegrasikan teknologi terbaru dan praktik terbaik dalam analisis data. 4. Menjaga keamanan data sebagai prioritas utama dalam semua solusi yang kami tawarkan. Struktur organisasi, tugas, dan tanggung jawab. Infovision Group memiliki struktur organisasi yang kuat. Untuk mencapai tujuan misi kami, berikut adalah beberapa anggota kunci dalam tim dan tugas-tugas mereka. Dewan Direksi, Budi Santoso, CEO, memimpin perusahaan dan strategi bisnis. 2. Fitriani Dewi, COO, mengawasi operasi sehari-hari dan pengembangan bisnis. 3. Agus Wijaya, CTO, bertanggung jawab atas teknologi dan pengembangan produk. Divisi Analisis Data. Dian Purnama, Kepala Divisi Analisis Data. Tim analisis data bertanggung jawab untuk mengumpulkan, membersihkan, dan menganalisis data. Tim Data Scientist menerjemahkan dan menjadi wawasan bisnis yang berarti. Divisi Keamanan Data. Sari Indriani, Kepala Divisi Keamanan Data. Tim Keamanan Cyber, melindungi data klien dan infrastruktur perusahaan dari ancaman cyber. Tim Kepatuhan Data, memastikan kepatuhan dan regulasi privasi data. Setiap anggota tim Infovision Group berperan aktif dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan kami untuk mengubah cara bisnis menggunakan analisis data. Kami bangga dengan kontribusi kami terhadap dunia bisnis dan perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Analisis sistem. Analisis proses bisnis sistem yang sudah berjalan. Analisis proses bisnis adalah tahap kunci dalam mengidentifikasi dan memahami bagaimana suatu organisasi beroperasi. Berikut adalah analisis proses bisnis yang sedang berjalan di Infovision Group dalam konteks fokusnya pada analisis data. 1. Pengumpulan data. Proses dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber yang mungkin, termasuk dalam data pelanggan dan penjualan, data operasional, dan sumber data eksternal. Data ini bisa berupa teks, angka, gambar, atau suara. 2. Pembersihan data dan proses data. Data yang dikumpulkan kemudian menjalani proses pembersihan data cleaning
untuk mengidentifikasi dan memperbaiki data yang tidak valid, tidak lengkap, atau tidak konsisten. Setelah itu, data diproses untuk diubah menjadi format yang dapat diolah. Penyimpanan data yang sudah bersih dan siap diolah disimpan oleh sistem dalam sistem penyimpanan data yang aman dan terstruktur. Information Group biasanya menggunakan teknologi penyimpanan data canggih. 4. Analisis data. Tim analisis data dan data scientist memulai proses analisis data. Mereka menggunakan berbagai metode dan teknik statistik, matematika, dan pemodelan data untuk mendapatkan wawasan bisnis yang berarti. Visualisasi data. Hasil analisis data kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik, laporan, atau dashboard interaktif. Ini membantu klien untuk lebih mudah memahami hasil analisis data, membuat keputusan yang lebih baik. Interaksi dengan klien. Tim Vision Group berinteraksi secara aktif dengan klien untuk memahami kebutuhan mereka, memvalidasi hasil analisis, dan menjelaskan temuan-temuan penting. Hal ini memastikan bahwa solusi yang disediakan sesuai dengan kebutuhan klien. Keamanan data. Tim keamanan cyber selalu memantau dan menjaga keamanan data selama seluruh proses, memastikan data tetap terlindungi dari ancaman cyber. Pengoptimalan proses. Infovision Group secara terus-menerus memantau dan mengoptimalkan proses bisnisnya. Ini termasuk mengadopsi teknologi baru, memperbaiki alat dan teknik analisis, serta menyesuaikan proses berdasarkan umpan balik klien. Pelaporan dan kepatuhan. Proses ini melibatkan menyusun laporan analisis data dan memastikan bahwa perusahaan serta klien mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku terkait privasi data. Penyimpanan dan arsip hasil. Hasil analisis data serta dokumen-dokumen terkait disimpan secara aman dan terstruktur untuk referensi di masa depan. Proses bisnis Vision Group dirancang untuk memberikan nilai tambah kepada klien dengan memberikan wawasan yang dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih cerdas dan strategi. Setiap langkah dalam proses ini dijalankan oleh tim yang terlatih dan berpengalaman dalam analisis data dan keamanan informasi. Berikut flow of document. Ini narasi. 1. Pengumpulan data. Input data mentah dari berbagai sumber internal dan eksternal. Proses data dikumpulkan termasuk data pelanggan, data penjual, dan data operasional dan lain-lain. Output data mentah siap diproses. 2. Pembersihan dan pemrosesan awal data. Input data mentah dikumpulkan, prosesnya data dianalisis untuk mengidentifikasi dan memperbaiki data yang tidak valid, tidak lengkap, atau tidak konsisten. Data diproses untuk diubah menjadi format yang dapat digunakan. Keluaran outputnya data yang bersih dan terstruktur. 3. Penyimpanan data. Input, bersihkan data, prosesnya data disimpan dalam sistem penyimpanan data yang aman dan terstruktur. Outputnya data disimpan dengan aman. 4. Analisis data. Data tersimpan, analisis data dan prosesnya analis data dan ilmuwan data menganalisis data menggunakan berbagai metode statistik, matematika, dan metode data. Outputnya hasil analisis data. 5. Visualisasi data. Input, hasil analisis data, proses hasil analisis data divisualisasikan dalam bentuk grafik, laporan, atau dashboard interaktif. Outputnya visualisasi data untuk pemahaman yang lebih baik. Interaksi klien. Input, hasil analisis data, proses. Tim Infovision Group berinteraksi dengan klien untuk memahami kebutuhan mereka, memvalidasi hasil analisis dan menjelaskan temuan signifikan. Hasil outputnya kepuasan klien dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Keamanan data. Inputnya data sedang diproses dan disimpan. Prosesnya tim keamanan cyber memastikan keamanan data selama proses berlangsung, melindungi dari ancaman cyber. Outputnya data terlindungi dari ancaman dunia maya. 8. Optimasi proses. Input, pengalaman, dan umpan balik. Prosesnya Grup Infovision memantau dan mengoptimalkan proses bisnis berdasarkan teknologi baru dan umpan balik klien.
outputnya proses yang lebih efisien. 9. Laporan dan kepatuhan. Inputnya hasil analisis data dan peraturan terkait. Proses persiapan laporan analisis data dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan privasi data. Dan output laporan analisis data yang valid dan kepatuhan terhadap peraturan. 10. Penyimpanan dan pengarsipan hasil. Input hasil analisis data dokumen terkait. Prosesnya penyimpanan hasil analisis data dan dokumen yang aman dan terstruktur untuk referensi di masa mendatang. Output data dan dokumen tersedia untuk referensi. Berikut riset prosesnya. Define research problem. Yang kedua, develop research question. 3. Conduct literature review. 4. Formulate research hypothesis. Bawahnya setelah research design, bawah collect data, analisis data, interpret result, draw conclusions, communicated findings. Kemudian analisis masalah dengan metode PISES. Performance, efisiensi opsional, dan kualitas analisis. Information. 1. Pengumpulan data yang tidak memadai atau kurang akses ke data relevan dapat menjadi masalah, mungkin perlu diangkatkan kerja sama dengan sumber data eksternal. Yang kedua, keamanan data. Perlindungan dan data merupakan isu kunci pertama dalam menghadapi ancaman cyber, mungkin perlu ditingkatkan sistem keamanan data. Ekonomi, biaya pengoperasian. Business Information Group mungkin menghadapi tekanan untuk mengendalikan biaya operasional, termasuk biaya perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam analisis data. Diperlukan evaluasi untuk mengoptimalkan biaya. Kontrol. 1. Kepatuhan hukum. Information Group harus memastikan kepatuhan dengan peraturan dan hukum terkait privasi data yang bisa berdampak pada operasional dan reputasi perusahaan. 2. Pengawasan kualitas. Monitoring dan pengendalian mutu analisis data adalah penting. Mungkin diperlukan perangkat untuk memastikan akurasi dan kualitas data. Efisiensi. Pengoptimalan proses analisis data harus selalu dioptimalkan untuk memastikan kinerja yang optimal. Ini melibatkan perbaikan alat, teknik, dan proses kerja. Service. Keberhasilan Information Group sebagai besar tergantung pada kepuasan klien. Identifikasi masalah yang mungkin mempengaruhi kepuasan klien, seperti ketidakmampuan menjelaskan temuan analisis secara efektif. Analisis kebutuhan sistem. Tujuan utama sistem research, mengelola dan mengoptimalkan proses penelitian dan analisis dan data untuk menyediakan solusi yang lebih baik dan lebih efisien kepada klien. Identifikasi kebutuhan sistem research fungsional. Pengumpulan data membutuhkan kemampuan untuk pengumpulan dan data dari berbagai sumber dengan cepat dan efisien. Integrasi dengan berbagai sistem sumber data eksternal. 2. Pembersihan data dan praproses data. Perlu memiliki alat dan prosedur otomatis untuk membersihkan dan memproses data secara efisien. Kemampuan untuk mendeteksi dan memperbaiki data yang tidak valid, tidak lengkap, atau tidak konsisten. 3. Penyimpanan data. Perlu sistem penyimpanan data yang kuat dan aman. Kapasitas penyimpanan yang memadai untuk data mentah dan hasil analisis. 4. Analisis data. Memerlukan alat analisis data yang canggih dan berkualitas tinggi. Kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai metode analisis, permodelan statistik, dan machine learning. 5. Visualisasi data. Perlu alat untuk membuat visualisasi data informatif dan mudah dimengerti. Kemampuan untuk membuat laporan grafik dan dashboard interaktif. 6. Interaksi dengan klien. Sistem harus mendukung kolaborasi dengan klien, termasuk berbagai hasil analisis dan mendengarkan masukan klien. Fasilitas komunikasi dan presentasi yang efektif. 7. Keamanan data. Keamanan data harus menjadi prioritas utama, termasuk perlindungan terhadap ancaman cyber. Sistem harus mematuhi peraturan dan regulasi privasi data yang berlaku. 8. Pengoptimalan proses. Perlu alat untuk memantau dan mengoptimalkan proses bisnis secara berkelanjutan. Mungkin memerlukan otomatisasi
proses untuk meningkatkan efisiensi. 9. Pelaporan dan sistem harus mendukung pembuatan laporan analisis data yang akurat dan sah, memastikan kepatuhan dengan peraturan dan hukum terkait privasi data. 10. Penyimpanan dan arsip hasil. Perlu untuk penyimpanan hasil analisis data dan dokumen terkait secara terstruktur, kemampuan untuk mengakses dan mencari data dan dokumen untuk referensi di masa depan. Kepuasan klien. Sistem harus memberikan cara bagi klien untuk memberikan masukan, mengukur kepuasan, dan mengajukan pemerintahan tambahan. 12. Pengembangan dan integritas teknologi baru. Sistem perlu mendukung integrasi teknologi baru dan alat analisis terbaru saat mereka muncul. Kemudian identifikasi kebutuhan sistem secara research non-fungsional. 1. Kinerja, performance. Ketetapan waktu. Sistem harus memberikan respon dalam batas waktu tertentu, terutama dalam proses analisis data yang melibatkan volume data besar. Lalu ada skalabilitas dan efisiensi sebagai berikut. 2. Keamanan atau security. Dalamnya ada privasi data, itu sistem harus melindungi data. Yang kedua, autentikasi dan otorisasi. Sistem harus memiliki mekanisme autentikasi yang kuat dan kontrol. Yang ketiga, deteksi intrusi. Sistem harus memiliki mekanisme deteksi intrusi untuk mendeteksi dan merespon ancaman keamanan. 3. Keandalan, reliability, yaitu ketersediaan, lalu pemulihan bencana. Yang keempat, performa, scalability, elastisitas. Sistem harus mampu berkembang seiring pertumbuhan perusahaan tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. 5. Kemudian pemeliharaan, maintainability, kemampuan pemantauan dan pemeliharaan. Sistem harus memiliki kemampuan pemantauan dan pemeliharaan yang baik untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dengan cepat. Yang 6. Kepatuhan, compliance, kepatuhan regulasi. Sistem harus mematuhi peraturan dan regulasi privasi data yang berlaku serta standar yang relevan. Yang ke-7. Usability, kemudian penggunaan. Sistem harus mudah digunakan oleh pengguna akhir. Terus langsung dokumentasi. Sistem harus memiliki dokumentasi yang baik untuk memandu pengguna dalam penggunaan dan pemahaman sistem. 8. Skalabilitas, mudah ditingkatkan. Sistem harus dirancang agar mudah ditingkatkan dan rekomendasi perubahan bisnis tanpa perubahan besar dalam infrastruktur. 9. Integrasi, kemampuan integrasi. Sistem harus dapat dengan mudah terintegrasi dengan sistem dan aplikasi lain yang digunakan oleh perusahaan atau klien. 10. Kontrol versi dan manajemen konfigurasi, manajemen perubahan. Sistem harus memiliki sistem manajemen versi dan konfigurasi yang memungkinkan memantau, manajemen, dan pelacakan perubahan sistem. Lalu ada usulan proses bisnis sistem informasi yang baru. Berikut adalah proses bisnis sistem informasi research terbaru yang dapat membantu Infovision Group mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasikan. Proses bisnis secara informasi research terbaru. 1. Pengumpulan data yang cepat dan efisien. Lalu yang kedua ada pembersihan dan proses data otomatis. Yang ketiga, penyimpanan data aman dan skalabel. 4. Analisis data yang canggih. Yang kelima, ada visualisasi data interaktif. Yang keenam, kolaborasi dengan klien yang lebih baik. Lalu 7. Keamanan data yang lebih kuat. Yang ke-8, pemantauan dan pengoptimalan proses. 9. Pelaporan dan kepatuhan yang otomatis. Penyimpanan dan arsip hasil infrastruktur. Yang 10. Kepuasan klien yang ditingkatkan. Integrasi teknologi baru. Sistem yang fleksibel dan dapat mudah mengintegrasikan teknologi baru dan alat analisis terbaru saat mereka muncul. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.